Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Pematang Siantar, orang tua siswa yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi melalui Zoom pada hari ini. Kepada semuanya, dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan audionya agar berjalan dengan lancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan silahkan tetap dalam kegiatan ini hingga Zoom ini selesai. Baiklah, acara akan kita mulai. Adapun tata tertib sosialisasi kesiapan tatap muka pembelajaran SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Yang terhormat Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar, Bapak Arif Sregar BA. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Pematang Siantar, Ibu Fitri Ratnasari SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf pegawai tata usaha SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Yang terhormat Bapak Ibu dan orang tua siswa yang ikut bergabung dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, adapun kata sambutan kita, adapun tata tertib kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama kata sambutan protokol, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pembukaan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pematang Siantar, yang kelima kata sambutan Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar, yang keenam pemutaran video protokol kesehatan, yang ketujuh pemaparan materi, yang kedelapan pengisian angket, yang kesembilan pembacaan doa, yang ke-10 penutupan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Masuklah kita ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, diharapkan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta untuk duduk kembali. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Zulkarnain SPD. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu bagi kita untuk tatap muka melalui daring. Kemudian salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merestui segala kerja kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membawakan pembacaan doa pada pagi hari ini. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pematang Siantar, Ibu Fitri Ratnasari SPD. Kepada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di tempat kita masing-masing. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar, Bapak Arif Siregar BA. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana serta kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Guru Bimbingan Konseling sebagai penyampai materi pada hari ini, dan Ibu Retno Irianingsi SPD dan Ibu Paskah Martaulina Purba. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMP Negeri 2. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan wali dari siswa SMP Negeri 2, dan yang saya sayangi serta saya banggakan siswa-siswi kelas 7, 8, dan kelas 9 yang mengikuti acara Zoom meeting sosialisasi pembelajaran tatap muka pada hari ini. Sudah lebih dari 1,5 tahun kita melakukan pembelajaran daring. Tentunya kita merasa rindu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karena pandemi COVID-19 di Kota Pematang Siantar yang belum melandai, tentu kita ingin sekali melakukan pembelajaran tatap muka. Atas petunjuk dari Dinas Pendidikan kepada masing-masing satuan pendidikan di Kota Pematang Siantar, maka saya selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar mengambil tindakan untuk melakukan sosialisasi ini. Karena dianggap perlu untuk persiapan masing-masing kita apabila pembelajaran tatap muka diberlakukan. Jika situasi pandemi COVID-19 di Kota Pematang Siantar sudah melandai dan menurun, sehingga memungkinkan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun masih secara terbatas. Untuk itu saya harap semua pihak saling mendukung, saling bekerja sama untuk kelancaran kegiatan tatap muka ini. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama bagi guru, persiapan materi pembelajaran esensial, perangkat pembelajaran. Yang kedua bagi satuan pendidikan, sarana dan sarana yang mendukung protokol kesehatan serta sumber daya manusia, misalnya gugus COVID sekolah, guru piket, dan lain-lainnya. Dan bagi orang tua serta siswa menyiapkan mental bagi anak-anak didik kita agar semangat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena sudah sekian lama tentu mungkin siswa-siswi kita ini sudah terlena dengan kegiatan
belajar dari rumah. Untuk itu orang tua harus memberi semangat dan motivasi kepada siswa-siswi kita agar tidak apatis, tidak terlena, dan tetap bersemangat mengikuti mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran tatap muka apabila diberlakukan di kota kita tercinta ini. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesilapan. Saya sudahi. Assalamualaikum, selamat pagi. Horas, horas, horas. Tetap semangat. SMP Negeri 2, yes. Terima kasih kepada Ibu Fitri Ratnasari SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Pematang Siantar yang telah memberikan kata sambutannya. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar, Bapak Arif Sregar BA. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kita dalam rangka persiapan masuk sekolah pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi Covid-19. Bapak-bapak yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berhadir, kemudian Bapak Ibu orang tua siswa yang mengikuti acara persiapan ini. Kemudian anak-anak yang kami cintai, kami dari Komite SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar pada dasarnya mewakili dari seluruh orang tua menyampaikan sepatah kata. Kami mengharapkan seluruhnya untuk memperhatikan dengan seksama. Baik Bapak, Ibu, anak-anak kami yang kami sayangi, prinsip dasar pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang singkat PTM, yang yaitu kesehatan dan keselamatan. Saya ulangi, prinsip dasar pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM yaitu kesehatan dan keselamatan. Tanpa kesehatan dan keselamatan kita tidak akan mengadakan PTM di sekolah ini. Prinsip kesehatan dan keselamatan tersebut terdiri dari prinsip kesehatan peserta didik, kemudian prinsip kesehatan dan keselamatan pendidik, prinsip dan keselamatan tenaga pendidik, kemudian prinsip kesehatan dan keselamatan keluarga dan masyarakat. Kami sampaikan bahwa kepada anak kami, peserta didik, di samping kami memperhatikan kesehatan, menjaga agar jangan terpapar kepada virus COVID-19, kami juga dari Komite Sekolah SMP Negeri 2 bekerjasama dengan pihak sekolah telah mendapat semacam masukan dari BPOM Sumatera Utara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa peserta didik yang terpenting di samping nantinya mengadakan tatap muka, juga kami menekankan bahwa setiap peserta didik harus menjaga keamanan pangan.
di sekolah SMP Negeri 2 Kota Santar. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa kepada semua peserta didik, keamanan pangan sangat menentukan bagi anak-anak kami nantinya, bahwa dalam pelaksanaan PTM nanti setiap siswa didik harus mengenal 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, apabila anak-anak kami akan membeli makanan dimanapun dia, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang pertama kenali barang yang akan dibeli. Yang kedua, beli barang yang aman. Yang pengertian aman tadi, barang yang bersih, tidak tercemar. Yang ketiga, baca label makanan. Label makanan itu label yang sudah daluarsa atau label yang masih siap dipangan. Kemudian jaga kebersihan. Kami mengharapkan nanti kepada anak didik kami bahwa setiap anak didik apabila mau membeli makanan, dia harus memperhatikan kebersihan daripada makanan itu. Jangan membeli makanan yang basi, jangan beli makanan yang sudah digoreng berulang-ulang, jangan membeli makanan yang terbuka, yang bisa menyebabkan penyakit akan datang kepada kita. Kemudian catat apa yang terjadi pada proses makanan tersebut. Apakah makanan tersebut sudah busuk, apakah makanan tersebut telah tidak siap pangan, dan laporkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab keamanan pangan di SMP Negeri 2 Kota Santar. Kemudian kami sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 yang beberapa minggu yang lalu Santar mendapat level 4, yang mudah-mudahan sekarang telah turun ke level 3. Kami berharapkan dia akan melandai lagi sampai level 2, lebih landai lagi sampai level 1, yang nantinya Santar bisa bebas COVID-19. Insya Allah. Kami perlu sampaikan bahwa pada anak didik kami bahwa kita perlu menghindari penyakit COVID-19. Kita telah mengetahui bahwa penyakit COVID-19 itu tertular melalui kontak. Tertular melalui kontak bersalaman, yaitu kontak fisik. Kemudian melalui cairan, kemudian melalui benda-benda yang dipegang oleh orang yang terpapar COVID-19. Kami sampaikan kepada anak-anak bahwa COVID-19 dapat tertular melalui hidung. Kita tidak boleh sering-sering memegang hidung. Kalau kita baik, tangan harus dicuci dengan sabun. Kemudian kalau tidak ada sabun, memakai hand sanitizer. Kemudian jangan memegang mata sebelum cuci tangan. Kemudian apabila bersin, tutup mulut. Jangan kita bersin melepaskan gitu yang bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian penularan melalui mulut. Maka kepada anak didik kami sangat menyarankan bahwa apabila kita nanti datang ke sekolah, adakan tatap muka, maka di sekolah telah disiapkan tempat-tempat cuci tangan dengan sabunnya. Kemudian hand sanitizer telah disiapkan oleh pihak sekolah, dan semua yang berkaitan dengan COVID-19 telah disiapkan di SMP Negeri 2 Kota Santar.
maka bagi siswa kami wajib cuci tangan apabila sampai ke sekolah. Kemudian wajib memakai masker. Kemudian wajib menjaga jarak. Bapak-bapak, orang tua siswa yang kami hormati, siswa-siswi kami, penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh yang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia bahwa penerapan protokol kesehatan tetap diberikan kewenangan penuh terkait pembelajaran tatap muka. Bagi orang tua, kami sampaikan lagi bahwa bagi orang tua siswa yang setuju tatap muka, kami akan memberikan surat. Dan bagi orang tua siswa yang tidak setuju, kami tetap melayani pembelajaran dari rumah melalui daring. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang kami hormati, kami hanya sepintas-sepintas saja ini. Kami sampaikan bahwa kepada alur pelaksanaan PTM, bahwa sekolah sebagai yang mengajukan PTM, yang diajukan kepada dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, Satgas COVID-19 dan dinas terkait, bahwa setelah diajukan oleh sekolah kepada dinas-dinas terkait akan mengadakan verifikasi dan berkas di lapangan. Ada dua alternatif yang akan diberikan. Yang pertama, uji coba kepada sekolah yang mengajukan PTM. Apabila terpenuhi, maka dilaksanakan proses tatap muka di sekolah masing-masing. Kemudian apabila tidak terpenuhi, maka mungkin akan diadakan peninjauan terhadap proses pembelajaran. Jadi walaupun dia tetap nantinya, perlu kami komite juga menyampaikan, walaupun tetap nantinya proses uji coba terpenuhi, tetap dia di bawah pengawasan dari dinas-dinas terkait. Tidak itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, Satgas COVID-19 dan dinas-dinas terkait lainnya. Kami rasa tidak banyak lagi yang kami sampaikan. Nanti ada Bapak dan Ibu guru yang akan menyampaikan. Hanya pesan kami dari komite sekolah, mari kita dukung program sekolah SMP Negeri 2 ini supaya lebih lancar, dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tanpa dukungan orang tua, proses tatap muka tidak akan berhasil dengan baik. Kami berharap dari komite sekolah SMP Negeri 2 bahwa seluruh orang tua peserta didik akan membackup pelaksanaan tatap muka yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arif BA yang telah memberi kata sambutannya. Sekedar memberitahu, Bapak Arif Siregar BA adalah Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video mengenai protokol kesehatan. Silahkan simak dan tonton video tersebut agar nanti jika tatap muka, protokol kesehatan harus ditepati dan dipatuhi.
Halo, perkenalkan, namaku Bunga. Hari ini aku senang sekali karena hari ini aku bisa bersekolah kembali. Sudah beberapa bulan ini aku belajar dari rumah saja karena ada virus corona yang berbahaya. Meskipun aku dan teman-temanku sudah boleh belajar di sekolah, tapi ada syarat-syaratnya supaya aku dan teman-temanku tetap terlindungi dari infeksi virus corona. Jadi, kami semua tetap sehat dan aman saat belajar di sekolah. Syarat yang pertama, aku harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya saat berada di sekolah. Yang kedua, aku harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, aku tidak boleh menyentuh wajahku, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, aku harus menjaga jarak dengan teman-temanku maupun guruku. Kami tidak boleh bersalaman, berpelukan, ataupun duduk berdekatan. Yang kelima, aku dan teman-temanku tidak boleh saling bertukar peralatan sekolah, seperti pensil, pulpen, atau alat tulis lainnya. Yang keenam, saat pulang sekolah, aku juga harus langsung membersihkan diri dan juga pakaianku. Oh iya, kata mamaku, sebaiknya aku makan di rumah saja dibandingkan jajan di sekolah agar lebih aman. Nah, begitu teman-teman. Kalian juga harus menerapkan syarat-syarat tersebut agar tetap terlindungi saat belajar di sekolah. Semoga kita semua tetap sehat dan terlindungi dari virus corona. Dadah! Nah, itulah video mengenai protokol kesehatan yang nantinya harus dipatuhi dan dijalankan. Nah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Sebelum dipaparkan materinya, sudah 1,5 tahun kita belajar dari rumah. Maka inilah waktu yang ditunggu-tunggu pada para orang tua untuk anaknya belajar di sekolah. Nah, sekarang pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Ibu Pasca Martaulina Purba SPD. Sebelum beliau memaparkan materinya, biodata beliau adalah beliau bernama Ibu Pasca Martaulina Purba SPD. Beliau PKS bagian sarana dan prasarana dan beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Sekarang kepada Ibu saya persilahkan untuk memaparkan materi mengenai kesiapan tatap muka pembelajaran SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Maka kita masih tetap dalam keadaan sehat hingga saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai, orang tua siswa secara keseluruhan, dan yang sangat kami sayangi, anak-anak kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Di sini saya akan membacakan yaitu bagaimana persiapan masuk sekolah pembelajaran tatap muka terbatas untuk
tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah yang pertama, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus di sesi 2019 atau disebut dengan COVID-19. Yang kedua, Surat Keputusan 4 Menteri 15 Juni 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus di sesi atau COVID-19. Yang ketiga, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 218/GTC COVID-19 tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat, Instruksi Wali Kota Pematang Siantar nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di sesi 2019 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus di sesi 2019. Persiapan pembelajaran tatap muka terbatas untuk tahun ajaran 2021-2022 adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor 03/KB/2021. Yang kedua, nomor 384 tahun 2021. Yang ketiga, nomor HK/4242/2021. Yang keempat, nomor 440/717 tahun 2021, yaitu yang berisikan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Persiapan dasar pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh terkait kebijakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada semua orang tua yang tidak setuju pembelajaran tatap muka, maka anak akan tetap kami layani
dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Alur pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah sekolah akan mengajukan pembelajaran tatap muka kepada dinas. Selanjutnya ya. Setelah mengajukan dan ada persetujuan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas COVID-19, dinas terkait, maka akan dilakukan verifikasi berkas dan lapangan. Apabila telah memenuhi verifikasi berkas dan lapangan, maka akan dilakukan uji coba. Uji coba terpenuhi, dilaksanakan, akan diadakan pelaksanaannya dan akan tetap diawasi oleh keempat dinas tersebut. Oleh karena itu, untuk hal itu, apabila tidak terpenuhi, maka akan harus dipersiapkan yang pertama adalah kartu vaksin. Ya. Maka sekolah kita telah mengajukan kepada Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan dinas yang terkait agar semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar segera divaksin. Yang kedua, surat kesediaan orang tua. Jadi apabila orang tua setuju ataupun tidak setuju, kami akan memberikan atau melayangkan surat yang ditandatangani oleh orang tua. Jadi seperti yang tadi, kalau orang tua setuju, maka siswa yang orang tuanya setuju akan melaksanakan tatap muka. Tetapi apabila orang tua tidak setuju, maka anak-anak kita yang orang tuanya tidak setuju akan tetap dilaksanakan pembelajaran dari rumah. Yang ketiga, kesepakatan bersama dengan komite. Kami sudah lakukan, yang saat ini ada hadir di sini komite sekolah. Yang keempat, daftar nama dan jadwal masuk. Itu nanti akan segera kami kirimkan kepada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah daftar periksa. Bapak, Ibu, dan orang tua siswa kami yang kami kasihi, data periksa yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan adalah 1. Ketersediaan toilet yang bersih dan layak. Kita sudah siapkan. Yang kedua, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kita juga sudah siapkan. Yang ketiga, ketersediaan hand sanitizer kita sudah siapkan. Yang keempat, disinfektan lingkungan belajar. Jadi kepada orang tua kami, dalam pembelajaran tatap muka nanti sebelum siswa masuk ke kelas, maka ruangan sudah disemprot dengan disinfektan. Setelah pulang lagi juga nanti akan juga disemprot kembali. Yang kelima, penerapan wajib masker. Kami mohon kerjasama orang tua supaya anak-anak kita tetap dibekali masker berangkat dari rumah nantinya. Yang keenam, ketersediaan sarana sanitasi. Lingkungan sekolah kita adalah lingkungan yang betul-betul sanitasi ataupun
ventilasi yang cukup memadai, ya. Kita Bapak Ibu mungkin sudah yang datang ke sekolah ini sudah melihat bagaimana situasi kondisi sekolah kita. Kemudian ketersediaan alat pengukur suhu tubuh kita sudah siapkan. Yang selanjutnya ke-8, daftar periksa bagi warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid atau penyakit peserta. Jadi kepada orang tua kami ya yang ada anaknya mempunyai penyakit penyerta atau penyakit yang sudah bawaan, kami mohon nanti agar menyampaikan kepada pihak sekolah agar kita bisa mengantisipasinya. Jadi akses transformasi yang tidak aman itu adalah anak-anak yang kami harapkan nanti adalah yang melakukan tatap muka, ketersediaan orang tua siswa untuk mengantar jemput anak kita ke sekolah. Kemudian riwayat perjalanan dari daerah rawan COVID-19. Ya, karena situasi saat ini Kota Siantar kita ketahui sudah masuk level 3 yang kita harapkan akan turun ke 2, 1 dan zona nyaman. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang ke-9, persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Itu mungkin sudah kami lakukan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa kami, dalam hal ini kondisi jumlah siswa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk sekolah kita atau tingkat SMP maksimal 18 peserta didik per kelas. Jadi mungkin nanti akan kami buat pembagian dari setiap satu kelas yang sebelumnya kita rata-rata satu kelas adalah maksimalnya 32 siswa. Mungkin nanti akan kami bagi menjadi 2 bagian. Jadi yang kemungkinan besar nanti pelaksanaan tatap muka ini akan kita buat jadwalnya. Jika dalam satu kelas kita bagi 2, mungkin akan kita buat jadwalnya jam 8 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 12. Itu nanti akan kami kabari atau kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kami. Kemudian jarak antar peserta didik minimal 1,5. Jadi dalam hal ini bahwa jarak antara siswa dari depan ke belakang atau dari samping ke samping semuanya harus 1,5 meter. Jadi kemungkinan nanti karena siswa kita satu kelas 32 yang maksimalnya 18 satu kelas mungkin akan menjadi 16 dalam satu kelas. Itulah yang mungkin nanti akan kami laksanakan ya, akan kami laksanakan di SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Selanjutnya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada awal masa pembelajaran tatap muka. Yang pertama, membuka kantin sekolah atau kantin di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu, kami mohon kerjasama kepada orang tua siswa kami secara keseluruhan apabila nanti pelaksanaan tatap muka dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar supaya orang tua mempersiapkan anak kita membawa teh masing-masing. Kalaupun anak kita tidak sanggup untuk menahan lapar 2 atau 2,5 jam,
silakan membawa bontot masing-masing dari rumah. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan olahraga maupun kegiatan ekstrakurikuler. Karena tatap muka yang kita laksanakan dalam uji coba adalah singkat, maka kegiatan olahraga dan kegiatan pramuka, kemudian palang merah, buat sementara akan kita tiadakan. Itu adalah untuk membantu kita dalam pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu orang tua siswa kami, skema jadwal pembelajaran 2 minggu pertama masuk sekolah untuk tingkat sekolah menengah pertama masuk 3 kali dalam 1 minggu. Yang kita rencanakan untuk kelas 7 akan masuk hari Senin dan Selasa, kelas 8 masuk hari Rabu dan Kamis, kelas 9 masuk hari Jumat dan hari Sabtu. Di mana masing-masing durasi waktunya adalah 3 jam. Yang kita mulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 11 WIB. Dengan penerapan 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Bapak Ibu orang tua siswa kami, rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester ganjil untuk tahun ajaran 2021-2022 akan dilaksanakan secara bertahap. Setelah mendapatkan rekomendasi tim gugus tugas nantinya pada percepatan penanganan COVID-19 Kota Siantar, maka akan kita laksanakan tahap yang pertama dilaksanakan mulai dan ditentukan kemudian. Tahap keduanya akan dilaksanakan sesuai evaluasi tahap pertama. Maksudnya, ya, pertemuan tatap muka ini akan kita mulaikan nanti setelah kami mendapatkan persetujuan dari Dinas Gugus Covid, Dinas Kesehatan, dan pemerintah setempat setelah kami melengkapi semua apa yang diharapkan pada persiapan pembelajaran. Bapak Ibu orang tua siswa kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan persiapan tatap muka terbatas ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Jombang, bang oi. Jom lah jom. Lah ini apa? Jom. Nanti dari kamera jom apa? Ada Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Retno Irianingsi SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Pematang Siantar yang khususnya di kelas 7. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Gina yang telah memberi waktu kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua yang sudah hadir pada acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 2 Pematang Siantar.
Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada saat ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, baik tim dari gugus COVID SMP Negeri 2 Pematang Siantar, kemudian Bapak komite, Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dalam kegiatan ini, para orang tua serta anak-anakku semua yang Ibu sayangi. Pada kesempatan ini hal yang sangat-sangat penting Ibu sampaikan kepada terutama kepada anak-anak kami dan orang tua siswa yang sangat-sangat kami harapkan dalam hal ini untuk mendukung putra-putrinya dalam melaksanakan kegiatan nanti tatap muka secara terbatas yang akan kita laksanakan nanti. Ada hal yang penting tersebut adalah mengenai yang mau saya sampaikan adalah mengenai tata tertib pembelajaran tatap muka terbatas masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Adapun tata tertib ini terbagi dalam 3, yaitu tata tertib ketika persiapan sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, selama pembelajaran tatap muka di sekolah, dan yang ketiga setelah pulang atau selesai kegiatan tatap muka di sekolah. Yang mau Ibu mau sampaikan adalah persiapan dari rumah sebelum berangkat sekolah. Diharapkan siswa memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dan yang kedua adalah membawa buku pelajaran dan alat tulis sendiri, karena tidak diperkenankan siswa-siswi kita ini untuk saling meminjam alat-alat tulis di sekolah. Kemudian yang ketiga, membawa bekal makanan, air minum, masker, dan hand sanitizer. Untuk lebih baiknya dari rumah, anak-anak kita sudah dipersiapkan untuk sarapan terlebih dahulu. Tapi bagi siswa yang memang mungkin dalam keadaan darurat tidak bisa sarapan atau tidak mungkin ada kesempatan untuk sarapan, tapi boleh membawa bekal sendiri karena di kantin sekolah tidak ada disediakan apa-apa, dan kita harapkan anak-anak kita ini tidak jajan di luaran. Nah, untuk selanjutnya masker dan hand sanitizer itu untuk lebih baiknya Bapak Ibu sediakan dari rumah. Karena apa? Ya memang sudah ada yang sanitizer di sekolah, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu bekalkan anak-anak kita masing-masing supaya lebih amannya. Dan kalau bisa maskernya Bapak Ibu 2 lah dibawa, 1 dipakai, 1 dipersiapkan di dalam tas. Kemudian selanjutnya adalah berangkat sekolah diantar oleh orang tua atau wali siswa. Mengapa demikian? Itu sudah menjadi petunjuk dari dinas, itu seperti itu. Diharapkan orang tua untuk waktunya untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya. Kemudian selanjutnya tiba di sekolah akan diperiksa suhu tubuhnya oleh tim gugus COVID sekolah. Nah, apabila ditemukan suhu siswa anak kita ini 37 derajat Celcius, maka akan dipulangkan. Silahkan kembali ke rumah karena syaratnya memang tidak boleh lebih dari 37 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, apabila orang tua yang anaknya mungkin tidak bisa hadir ke sekolah
karena mungkin kurang sehat atau flu, boleh mempermisikan melalui WA group melalui daring. Berangkat sekolah itu dalam keadaan sehat. Nah, apabila demam, atau batuk atau flu, tidak diperbolehkan masuk sekolah. Nah, kaitannya dengan tadi Bapak atau Ibu mempermisikannya melalui WA grup atau ada WA guru mata pelajaran yang sedang dilaksanakan pada hari itu sesuai jadwal. Nah, itu tadi dari persiapan dari berangkat sekolah. Sekarang mengenai selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Tata tertib selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Saat tiba di depan kelas, siswa wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Dan yang kedua, siswa menggunakan peralatan belajar sendiri. Diharapkan memang tidak saling meminjam peralatan sekolah. Kemudian tidak melepaskan masker selama aktivitas pembelajaran. Nah, ketika belajar di dalam kelas, siswa tidak diperkenankan untuk pindah-pindah tempat duduk. Diharapkan dengan begitu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya, selama mengikuti pelajaran, siswa dan siswi silakan tertib, kemudian mengikuti arahan dari Bapak atau Ibu guru ketika mengajar. Jadi ini diharapkan bagi siswa atau siswi apabila ada teguran dari guru, mohon diindahkan. Mungkin kalian silap membuka masker atau mungkin ngomong-ngomong mendekati temannya. Jadi kalau ditegur, mohon segera diindahkan. Dan kepada saling siswa itu untuk mengingatkan, ya, mengingatkan. Silahkan berkata dengan sopan kepada temannya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Namanya nanti kalau sudah bertemu dengan teman, kadang-kadang ya ada keinginan untuk saling mungkin berdekatan. Nah, kalian semua diharapkan untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, tata tertib pembelajaran tatap muka ketika pulang. Mencuci tangan sesudah pembelajaran. Nah, ketika pulang pun kalian diharapkan tetap mencuci tangan supaya kalian aman sampai di rumah. Yang kedua, siswa dengan tertib pulang secara berdiriran. Dari kelas 1, ini misalnya kelas 1 ya, kelas 1 71, kemudian habis 72, begitu seterusnya. Begitu dari kelas 8, 81 dan sampai kelas 9. Habis dulu satu kelas baru boleh. Nah, tapi selama menunggu di dalam juga tetap tidak boleh berkerumun. Silahkan menunggu di tempat duduknya masing-masing. Kemudian siswa langsung pulang ke rumah dengan dijemput orang tua atau wali siswa. Jadi kepada orang tua diharapkan kerjasamanya untuk tepat waktu menjemput anak-anaknya agar siswa tidak lama-lama berkerumun di depan sekolah. Nah, yang terakhir, siswa dilarang berkerumun di pintu gerbang sekolah. Mungkin dalam menunggu orang tua, anak-anak itu di depan gerbang berdiri menunggu. Nah, diharapkan orang tua untuk tidak berlama-lama dalam menjemput menjemput anaknya supaya tidak terjadi kerumunan di depan gerbang sekolah. Jadi itu saja hal-hal mungkin yang penting yang saya sampaikan. Apabila nanti ada hal lain yang perlu juga diberitahukan kepada siswa, nanti akan menyusul diumumkan di WA group.
Nah, jadi itu saja. Selanjutnya kita akan melihat dokumentasi terkait persiapan sekolah terhadap tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk yang pertama tadi, siswa datang ke sekolah setelah turun mungkin dari kereta atau mobil yang diantar orang tua, siswa diperiksa oleh petugas dengan termogan untuk mengetahui suhunya. Begitu juga dengan ibu gurunya dan semua warga sekolah. Yang kedua adalah mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Tetap memakai masker. Selanjutnya, tetap di sekolah diadakan pelaksanakan kebersihan sekolah. Nah, ini ada visualisasi guru-guru bergotong royong untuk membersihkan sekolah karena kebersihan itu ada hal yang penting dalam pembelajaran tatap muka ini. Selanjutnya ini adalah penerapan protokol kesehatan penyemprotan disinfektan. Nah, ini dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Pemateri tadi sebelum siswa itu belajar sudah disemprot dulu semua ruangan, baik ruangan kelas, ruangan guru, kamar mandi dan selanjutnya. Kemudian ruang kelas maksimal diisi 18 orang siswa. Nah, ini bangku sudah diatur, dikondisikan untuk maksimal 18 orang siswa. Ini visualisasi selanjutnya yang perlu ketahui juga orang ketahui, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha sudah 95% divaksin. Dan yang belum itu ada dikarenakan ada riwayat penyakit yang memang tidak bisa untuk mengikuti vaksin tersebut. Nah, di sekolah kita ini di SMP Negeri 2 pernah dilaksanakan vaksinasi massal oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Jadi sekolah kita sudah pernah ada kegiatan tersebut. Nah, terkait teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka, nanti Dinas Pendidikan Kota Bangsar akan memberikan petunjuk selanjutnya. Mohon kerjasama, dukungan dari orang tua, kemudian kerjasama dari siswa, orang tua siswa demi kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat pagi, Horas. Terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah memaparkan materi mengenai kesiapan tatap muka pembelajaran dua kementerian Siantar. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 maupun orang tua siswa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan aktifkan audionya jika ingin bertanya. Sebutkan namanya. Terima kasih. Nggak dengar. Saya Bu. Nama saya. Iya Bu, sebutkan namanya. Betaria Sitorus, saya orang tua dari Zeba Mahedza Rahab, kelas 89. Saya ingin bertanya Bu, apakah pas tatap muka anak belajar langsung dengan guru, apakah atau dengan handphone juga Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yang pertanyaannya, apakah sewaktu tatap muka dalam pembelajaran langsung itu belajar dari rumah atau ke sekolah? Begitu Bu pertanyaannya? Maksudnya anak tetap membawa handphone belajarnya di sekolah tapi tatap muka atau langsung guru menerangkan
kepada siswa yang tatap muka gitu Bu. Oh iya Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. kasih, Adakah yang ingin bertanya selanjutnya? Singkulnya. Ya, sebutkan namanya. Baiklah, selagi para orang tua atau Bapak Ibu menyusun pertanyaan dari orang tua Jeba, apakah pas tatap muka menerangkan langsung atau melalui HP? Akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada orang tua siswa yang bernama Seba ya, 89 atas pertanyaannya. Pertanyaan orang tua Seba tadi bahwa selama pembelajaran tatap muka terbatas ini, apakah siswa juga belajar menggunakan HP di sekolah? Nah, ini namanya tatap muka, pelajaran tatap muka Ibu. Jadi tatap muka guru itu dengan siswa berinteraksi langsung. HP itu untuk belajar di rumah apabila belajar melalui daring. Nanti akan dibuat penjadwalan, nanti separuh ada yang belajar di sekolah, mungkin ada separuh yang belajar dari rumah. Jadi kalau memang tatap muka ya tidak menggunakan HP lagi di sekolah. Jadi itu yang bisa saya jelaskan kepada orang tua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sudah, makasih. Satu lagi Bu, pertanyaan saya boleh Bu? Boleh Bu ya. Apakah waktu sekolah anak-anak ada waktu istirahatnya Bu? Karena kan anak saya kadang nggak tahan lapar atau gimana gitu Bu, atau kita yang terlambat yang ngasih sarapan atau gimana? Apakah ada waktu istirahat untuk memakan bekal dia gitu Bu? Oh iya, sebenarnya tidak ada waktu istirahat ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan. Makanya tadi diusahakanlah sarapan dari rumah, tapi ke dalam keadaan darurat boleh, tapi dibekali dari rumah. Nanti bisa mungkin minta waktu kepada guru sebentar untuk sarapan atau makan bekalnya, tetapi tetap dengan prokes ya, minta izin keluar atau di ruangan khusus nanti silahkan dengan dikasih waktu mungkin tertentu baru boleh belajar lagi. Tapi sebaiknya Ibu kalau bisa diusahakan dari rumah sarapan. Itu saja. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih kepada orang tua Jeba yang telah bertanya. Apakah Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 atau orang tua siswa ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Silahkan sebutkan nama dan aktifkan audionya. Terima kasih. Selamat siang Bu. Siang Bu. Perkenalkan nama saya. Aktifkan Bu audionya Bu. Saya Walid atas nama Alif Mandala kelas 76. Gini Bu, kan tadi penjelasannya bahwasanya kalau sudah jadi tatap muka itu ada pembagian waktu untuk belajar. Berarti kan katanya tadi Senin Selasa untuk kelas 7 ya Bu?
Berarti dalam seminggu mereka belajar 1 kali seminggu aja ya Bu ya? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya Bu ya? Ya Bu, terima kasih kepada orang tua Alif Mandala yang sudah bertanya. Sekarang saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Silakan Ibu Kepala Sekolah untuk memberi penjelasannya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jadwal tatap muka yang dilaksanakan nanti oleh Dinas Pendidikan sudah diatur bahwa kelas 7 itu Senin Selasa. Artinya di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu siswa berarti ini ada pembelajaran tatap muka. Untuk di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu siswa itu menyiapkan tugas atau materi yang sudah disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran tatap muka. Atau boleh juga nanti kalau guru mengasih tugas secara daring di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Begitu juga dengan kelas 8. Tatap mukanya hari Selasa dan Rabu. Tentu hari Rabu, Kamis, hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, begitu melakukan pembelajaran secara daring atau mengerjakan tugas-tugas yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini, pada saat tatap muka nanti kita materi itu belum sepenuhnya kita sampaikan. Artinya masih kita perkenalkan kembalilah kepada anak-anak tentang ini siapa gurunya, tentang materi yang sederhana saja dulu. Jadi hampir di kelas 7 dan 8 ini kan tidak mengenal sama sekali dengan gurunya. Tentu untuk materi tetap kita berikan pada saat tatap muka, tapi belum sepenuhnya seperti materi pada pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Jadi tetap jadi blended learning dia, ada daring, ada luring. Ada tatap muka, ada juga nanti diberi tugas oleh guru secara daring. Jadi tetap harus orang tua mengontrolnya. Di masa 2 hari siswa itu dalam 1 minggu belajar secara tatap muka, 4 hari berikutnya orang tua mengawasi jika pada tatap muka tadi diberi tugas oleh guru. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Bagaimana dengan orang tua Alif Mandala? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah memahaminya? Iya, sudah paham, Bu. Terima kasih kepada orang tua Alif Mandala yang sudah bertanya. Apakah Bapak Ibu guru SMP 2 atau orang tua siswa yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan, silahkan sebutkan nama dan aktifkan audionya. Terima kasih. Bu, saya Bu, Ibu M. Iya Bu, saya persilahkan. Gini Bu, nanti kalau tatap muka itu sudah berjalan, karena ada juga orang tua siswa yang tidak mengizinkan siswanya untuk tatap muka. Berarti mereka itu harus daring. Jadi kapan waktunya kita memberikan materi tatap muka, kapan daringnya. Nah, contoh, misalnya seorang guru itu dia masuk di kelas 7, masuk kelas 8, masuk juga di kelas 9. Berarti materi itu kan harus disampaikan, dia harus menyampaikan materi tiap hari. Lalu untuk yang daring, kira-kira penyampaian daringnya itu kapan, Bu? Terima kasih kepada Ibu Masni Halo SPD yang sudah bertanya. Sekedar informasi kepada orang tua siswa, beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Nah, saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang menjawab pertanyaan dari Ibu Masni Halo SPD. Kepada Ibu, saya persilahkan.
Terima kasih kepada Ibu Mas Nihaluhugo atas pertanyaannya. Nah, seperti ini Bu, untuk walaupun kita pembelajaran tatap muka nanti terbatas kita lakukan, tetap materi kita selama pembelajaran daring yang sudah pernah kita buat itu tetap harus kita simpan, file itu tetap kita simpan. Artinya pada saat Ibu nanti mengajar secara tatap muka, pada saat itu kan kita secara tatap muka, di sela waktu sebentar kita tetap mengirim materi secara daring kepada siswa khusus yang memang mungkin punya penyakit komorbid atau yang orang tuanya tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Artinya apa? Itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal di pembukaan tadi, bahwa di sini kita harus bekerja keras. Guru mempersiapkan materi pelajaran dan perangkat pembelajaran. Dan sekali lagi saya tekankan di sini materi yang esensial, artinya materi yang penting. Jangan semua materi kita Pak untuk mempermudah juga pekerjaan kita. Bukan itu saja. Di sini yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan Indonesia itu bahwa sedikit pun yang materi itu diterima oleh siswa untuk saat ini, untuk saat pandemi ini sudah memadai. Artinya kita tidak kehilangan lost learning, artinya pembelajaran itu tidak hilang. Dan yang dikhawatirkan kalau tadi lost learning tadi bisa menyebabkan kehilangan generasi kita. Jadi Bu, tetap materi yang esensial yang kita siapkan, dan yang kalau nanti tatap muka, kita belajar tatap muka, tetap guru mempersiapkan materi untuk siswa secara daring. Jadi file-file kita yang sudah kita buat selama ini jangan langsung kita hilangkan atau kita bagaimana, tetap kita simpan secara rapi. Jika ada nanti siswa belajar secara daring tidak dibolehkan oleh orang tua untuk tatap muka. Demikian Ibu atas penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu? Ya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Kepada Bapak Ibu Guru SMP 2 atau orang tua siswa yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan sebutkan nama dan aktifkan audionya. Terima kasih. Ya Bu, Assalamualaikum. Saya ini mau bertanya dengan Ibu Tati Sigalingging, Ibu bidang studi bahasa Inggris. Iya Bu. Silahkan Bu, aktifkan audionya Bu. Bu, aktifkan audionya Bu. Sudah. Sudah Bu. Bisa Tadi ulangi dikatakan pertanyaannya Bu? Iya. Tadi dikatakan di kelas 8 masuk untuk tatap muka terbatasnya hari Rabu dengan Kamis 2 jam satu hari kan Bu. Kebetulan kita bidang studi di sekolah ada 11 mata pelajaran. Jadi yang saya tanyakan bagaimana roster masuknya? Apakah misalnya gurunya itu 1 kali seminggu masuk atau berganti-ganti di hari Rabu dan Kamis khusus kelas 8? Karena kita materi pelajarannya kan Bu ada 11 untuk khusus kelas 8. Saya tanyakan gimana Bu cara pembagian gurunya untuk masuk tatap muka terbatas itu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Tati Adika Sigalingging atau yang biasa disingkat Ibu TSG. Sekedar memberitahu, beliau adalah guru bahasa Inggris yang biasa disebut dengan Ibu TSG. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu TSG. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Tati Adika Sigalingging. Nah, untuk
jadwal mengajar guru ini memang agak sulit, Bu. Saya sudah sempat kemarin bertanya kepada dinas karena membagi jadwal kita untuk 32 rombel yang terdiri dari kelas 7 11 rombel, kelas 8 10 rombel, dan kelas 9 11 rombel. Kemudian kelas tersebut dibagi lagi menjadi 2, tentu ini menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi PKS kurikulum Bapak Jabal Manpurba. Tapi di sini semalam saya bertanya kepada dinas memberi agak sedikit kelonggaran bahwa untuk mata pelajaran mulok dan mata pelajaran olahraga itu boleh tidak secara tatap muka. Artinya kita mengurangi kerumitan untuk membagi beban kerja. Ini tetap akan kita kerjakan, mana yang terbaik. Saya sudah minta juga jadwal yang bagus. Maksudnya saya minta kemarin itu untuk siswa di nomor absen pertama sampai 18 itu memang saya minta dalam 1 minggu ini. Itu kayaknya lebih gampang membagi jadwalnya. Misalnya kelas 7, 8, 9 tetap masuk dalam 1 minggu untuk nomor absen 1 sampai 16. Kemudian minggu berikutnya mereka belajar secara daring, tapi yang luring itu belajar nomor 17 sampai nomor 32, tapi ternyata itu tidak disetujui oleh dinas, tetap memberikan waktu untuk kelas 7 Senin Selasa, kelas 8 Rabu Kamis, kelas 9 Jumat Sabtu. Memang agak rumit untuk membagi jam kerjanya, jam beban kerja kita ini, tapi mudah-mudahan ini nanti ada tim, Bu. Untuk tim ini kita akan dalam seminggu ini kita memang sudah merancang-rancang bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan jadwal seperti itu. Artinya dibolehkan oleh dinas untuk mata pelajaran mulok, misalnya TIK atau olahraga atau prakarya itu boleh secara daring saja diberikan. Jadi misalnya ada 11, kita hanya pakai 8 mapel. Nah, 8 mapel selama 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11 itu kita bagi hari Senin, Selasa, Rabu, hari Senin jam pertama, kedua, 3 misalnya 3 mapel aja. 3 mapel, hari Selasa begitu juga 3 mapel. Jadi hanya 4 mapel kok, 3 mapel. 4 mapel itu untuk Senin, Selasa juga 4 mapel lagi. Selebihnya 3 materi pelajaran yang lainnya itu disampaikan secara daring itu boleh. Seperti itu petunjuk dari Dinas Pendidikan. Memang saya akui ini agak sulit penerapannya, tapi boleh kita coba. Nanti kalau ada kendala tentu kita mengajukan lagi ke dinas bagaimana ini kendala yang kita hadapi. Artinya sama-sama nanti kita lihat bagaimana apakah jadwal ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian Ibu Tati Galingging atas penjelasan saya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sip. Bagaimana Ibu? Sudah Bu? Iya sudah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya Bu. Iya Bu, silahkan sebutkan namanya. Nama saya Dian Fitri, orang tua dari Kaila Arung Ramadhani, kelas 75. Saya mau bertanya, salah satu pembelajaran tatap muka tadi, salah satu syaratnya adalah vaksin untuk siswanya. Saya mau bertanya, vaksinnya itu dilakukan di mana, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada orang tua dari Kaila. Pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semangat sekali ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah begini Bu, kemarin kami sudah menyampaikan data siswa dari nomor NIK, nomor HP yang sudah tertera di Dapodik. Artinya ini juga mohon kerjasama dari orang tua siswa, mohon nomor HP itu jangan diganti-ganti Bu.
karena itu langsung masuk ke Dapodik. Artinya nanti kalau sudah ditukar lagi kan susah untuk operator mengganti-gantinya seperti itu. Jadi data siswa ini sudah masuk ke Dinas Pendidikan, umur 12 sampai 18 tahun itu akan divaksin. Nah, kita menunggu ya Bu jadwal apakah yang kami sampaikan kemarin waktu rapat, kami mohon kalau bisa siswa itu divaksin di sekolah. Yang kami mohonkan dari pihak sekolah kalau bisa vaksinnya dilaksanakan di sekolah. Dan ini juga ada catatan umur 12 sampai 18 tahun. Jadi yang belum masuk usia itu belum bisa divaksin. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya, nomor HP Bu jangan diganti-ganti. Jadi yang sudah tertera di Dapodik terutama untuk kelas 7 yang sudah pendaftaran itu tolong jangan diganti lagi nomornya, tetaplah seperti itu supaya memudahkan kami untuk kan nanti ada aplikasi Peduli Lindungi yang masuk ke HP siswa kalau sudah divaksin. Nah, itu nanti bisa kita cetak kartu vaksin tahap 1 dan tahap 2. Artinya itu nomor HP tadi itu sangat penting. Satu lagi nomor induk kependudukan. Jadi bagi orang tua siswa yang belum merasa belum pernah mengasih kartu keluarga atau ada data-data siswa yang kurang, nanti kami sampaikan lagi supaya terutama ini untuk kelas 7 disampaikan. Kemarin ada temuan di kami sekitar 50 siswa yang tidak ada nomor HP atau nomor HP-nya kadaluarsa tidak bisa dihubungi lagi. Jadi ini akan mempersulit kita, Ibu. Itulah penjelasan saya. Jadi kami pihak sekolah sudah meminta kepada dinas supaya vaksinnya itu dilakukan di sekolah supaya lebih gampang untuk memonitornya dan mengaturnya. Demikian Ibu penjelasan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh bertanya lagi, Bu? Iya, silahkan, Bu. Kiranya belum bisa divaksin, berarti tidak bisa tatap muka ya, Bu, sekolah. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan serahkan kepada Ibu Retno Irianingsi yang akan memberikan penjelasan. Terima kasih waktu yang telah saya untuk menjawab pertanyaan Ibu yang kedua. Karena belum divaksin jadi tidak masuk. Nah, ini kegiatan sosialisasi ini berupa pembekalan Ibu. Nanti begitu sudah vaksin, anak-anak kita berserta orang tua sudah paham bagaimana belajar di sekolah tatap muka itu. Jadi mengenai kapan nanti belajar tatap mukanya akan diberitahukan. Yang pasti pembekalan atau supaya siswa atau orang tua paham dulu bagaimana belajar tatap muka di sekolah. Jadi sosialisasi ini memang harus diberikan jauh-jauh sebelumnya supaya siswa itu mempersiapkan diri, orang tua juga mempersiapkan diri, menjaga kesehatan anak-anak kita. Nah, nanti ketika akan betul-betul dilaksanakan, anak-anak kita sudah tidak kebingungan lagi bagaimana sih belajar tatap muka di sekolah. Jadi mengenai kapannya, ya mungkin itu nanti tunggu vaksin ya Ibu, mungkin dari dinas ada petunjuk selanjutnya. Kegiatan sosialisasi ini untuk pembekalan awal-awalnya saja, supaya lebih paham siswa dan orang tua bagaimana belajar tatap muka terbatas di sekolah. Itu saja Ibu, bisa dipahami? Ya, terima kasih Bu. Nah, mengenai vaksin tadi itu nanti ada dinas yang berwenang ya Ibu. Nah, kalau kita hanya melaksanakan saja dari sekolah, kalau sudah ada perintah vaksin, sudah ya kita baru buka sesuai dengan petunjuk dinas. Gitu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima Saya mau kasih bertanya. kepada orang tua Kayla yang sudah bertanya. Baiklah, sesi tanya jawab sudah berakhir, maka akan kita
sambung ke acara berikutnya, yaitu pengisian angket. Link angket akan saya berikan di kolom chat. Silahkan klik link tersebut dan isi angket tersebut sesuai pertanyaan yang diberikan di dalam angket tersebut. Terima kasih. Permisi Ibu, mohon satu pertanyaan lagi Bu, bisa? Oh iya Bu, silahkan Bu, sebutkan namanya Bu. Nama saya Ibu Yani, orang tua dari Adinka Syahri, kelas 93 Bu. Jadi pembahasan masalah vaksin, kan tidak semua orang tua mengizinkan anaknya untuk divaksin. Jadi itu gimana ya Bu? Menurut Ibu para guru. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada orang tua dari Andin Cheng yang sudah bertanya. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Misalnya ada orang tua siswa yang tidak setuju jika siswanya, anaknya divaksin. Beginilah Bu pandangan kami. Kita waktu pertama kita vaksin, dulu katanya disuruh gratis, ya kan? Sama Presiden Jokowi digratiskan, tapi banyak. Nanti kalau sudah vaksin banyak yang meninggal. Ternyata kita tahu sekarang manfaatnya bahwa vaksin itu menyelamatkan kita. Artinya tolong kita buka pemikiran orang tua bahwa siswa itu memang divaksin. Vaksin itu untuk apa? Untuk melindungi kita. Sekarang Ibu lihat banyak orang yang berdoyon-doyon mencari supaya bisa vaksin. Ya kan Bu? Artinya kalau siswa nanti difasilitasi untuk vaksin gratis, tolonglah diizinkan. Kalaupun tidak diizinkan itu yang memang punya penyakit penyerta atau komorbid. Nah tentu itu akan ada pengecualian, misalnya ada dari surat dokter. Tapi kita lihat pun Bu, ini kan kalau kita sudah divaksin ada nanti sertifikatnya. Artinya siswa itu akan dipermudah ke semua akses. Kalau mau pergi kemana-mana tidak perlu tidak perlu tes swab atau apa PCR kan seperti itu Bu. Jadi kalau nanti ada vaksin, ayolah kita ikuti anaknya. Kecuali yang seperti tadi ada penyakit penyerta atau memang tidak bisa divaksin yang direkomendasikan oleh dokter. Kalau memang cuman takut anaknya kena apa Bu, banyak dari berapa juta yang sudah divaksin, mungkin memang ada kasus seperti itu, tapi kasusnya itu hanya sekian persen, bahkan mungkin 0, berapa persen. Ya, jadi jangan takut. Saya termasuk orang yang paling anti kalau ada orang yang nggak mau vaksin. Langsung tuh saya terjun. Jangan takut sama vaksin seperti itu. Semua keluarga, kerabat, guru itu saya bujuk supaya mau vaksin. Kenapa? Itulah tameng kita, pelindung diri kita dan anak-anak dan keluarga. Jadi buka pikiran orang tua, saya mohon buka pikiran orang tua kita supaya diizinkan anak-anak vaksin. Kalau ada efek samping dari vaksin tentu ada. Tidak semua orang punya daya kekebalan tubuh yang kuat. Saya merasakan sendiri lapar, kemudian lemas. Tapi bisa saya atasi seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan kita terus takut. Ingat jangan takut untuk vaksin. Ayo kita vaksin. Kalaupun tidak boleh vaksin atas rekomendasi dari dokter. Begitu ya Bu, untuk mempermudah anak-anak kita juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, jadi jadwal belajar tatap muka nunggu jadwal vaksin dari Dinkes atau tatap muka tetap jalan sembari nunggu jadwal vaksin. Nah, seperti ini Bu, kami adakan kegiatan sosialisasi ini atas petunjuk dari Dinas Pendidikan. Artinya sebelum tatap muka diberlakukan, kita harus wajib sosialisasi. Artinya orang tua persiapan ini, persiapan mental, persiapan fisik, persiapan sarana dan prasarana, begitu juga guru dan sekolah. Begitu nanti diperbolehkan oleh kepala daerah, karena ini kan
masalah tatap muka itu ditangani oleh daerah masing-masing. Kalau diperbolehkan oleh wali kota Pematang Siantar untuk tatap muka, sebenarnya bukan wali kota juga ya, dinas terkait itu sampai ke kementerian, dilihat potensi kota Pematang Siantar penyebaran COVID-nya sudah menurun dan kita dibolehkan tatap muka, maka kita sudah siap. Artinya tentu pemerintah daerah dan dinas terkait, dinas pendidikan, dinas kesehatan itu akan melakukan tahapan-tahapan apa yang perlu, misalnya tadi vaksin. Jadi tetaplah kita menunggu sama-sama dan sambil berdoa. Mudah-mudahan satu lagi juga Bu, anak-anak kita berilah pendidikan supaya jangan berkeliaran kemana-mana di rumah. Artinya yang mau tatap muka itu kan kita tahanlah diri kita. Jadi penyebaran COVID itu pun menurun, kita bisa tatap muka. Sembari mau tatap muka tentu pemerintah daerah menyiapkan, yaitu dengan, kalau kemarin sudah disiapkan sebelum bulan 7 itu disiapkan Bu semuanya sebenarnya untuk tenaga pendidikan dan guru. Hampir 90% itu, bahkan kita lihat di mana-mana vaksin massal yang diutamakan itu guru supaya tatap muka. Tapi ternyata penyebaran COVID di Kota Pematang Siantar ini masih tinggi, artinya belum bisa tatap muka. Nanti kalau sudah turun penyebaran COVID, tentu kan pemerintah daerah terutama Kota Pematang Siantar akan menyiapkan vaksinasi tersebut. Jadi kita tunggu Bu jadwal vaksin dari Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Pematang Siantar sambil menjagalah kita anak-anak didik kita. Demikian saja Ibu penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya pada kegiatan pada hari ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengisian angket yang diisi oleh orang tua siswa. Kepada orang tua siswa, silahkan isi angket. Linknya sudah saya berikan di kolom chat. Silahkan klik dan isi angket tersebut. Terima kasih. Bagi orang tua siswa, silahkan isi link tersebut. Dan bagi yang belum mengisinya, nanti link tersebut akan kami bagikan ke grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, yang belum mengisi link angket tersebut, linknya akan kami bagikan juga di grup kelasnya masing-masing. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Arif BA selaku Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosannya mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kita. Kemudian salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
acara kita pada siang hari ini telah berjalan dengan baik atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komite SMP Negeri 2 Pematang Siantar, Bapak Arif Sregar BA yang telah membawakan doa pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Silahkan aktifkan kameranya. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut pada kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penutupan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pematang Siantar, yaitu Ibu Fitri Ratnasari SPD. Kepada Ibu, saya persilahkan untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini telah selesai kita laksanakan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi pertemuan ini, kegiatan ini, sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka yang sesungguhnya di masa yang akan datang secepatnya. Saya mohon kerjasama dari kita semua, orang tua, siswa, guru, dan pihak sekolah. Demikian saja saya akhiri acara sosialisasi pembelajaran tatap muka secara terbatas, secara daring, pada pukul 11:50 dengan mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, bagi siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti acara Zoom meeting ini secara langsung, akan kita lihat nanti
di acara di channel YouTube SMP Negeri 2. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penutupan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pematang Siantar, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi kesiapan tatap muka pembelajaran SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pematang Siantar, kepada orang tua siswa yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Berdasarkan himbauan dari Kepala Sekolah bahwasanya link angket akan dibagikan di grup WA masing-masing, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMP N2 Pematang Siantar. Di situ akan dibagikan video mengenai sosialisasi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Silahkan meninggalkan Zoom kita pada siang hari ini.